Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, perkenalkan saya sebagai pengampu pengisi materi dalam diklat pelatihan kepemimpinan pengawas, khususnya dalam mata diklat diagnos organisasi. Nama saya Benyamin Bukit, saya sehari-hari di BPSDM DKI Jakarta sebagai Widya Suara Ahli Utama. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pengantar, saya akan terlebih dahulu menyampaikan filosofi daripada diagnos organisasi itu sendiri seperti apa. Kalau kita lihat di negara maju, itu semua didukung oleh birokrasi yang kuat, efisien, efektif, dan akuntabel, adaptif, dan memiliki budaya organisasi atau values yang berorientasi pada peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Nah, organisasi seperti ini atau birokrasi seperti ini, inilah yang disebut dengan organisasi yang berkinerja tinggi atau OBT, atau instansi yang berkinerja tinggi. Birokrasi OBT itu akan terbentuk jika dipimpin oleh pemimpin perubahan yang kita kenal dengan 3 ciri utama. Pertama adalah visi dan tujuan yang dimiliki secara jelas. Yang kedua, memiliki program yang jelas yang diturunkan dari visi tersebut. Yang ketiga, pemimpin tersebut harus mampu mempengaruhi atau mengajak orang lain atau stakeholdernya untuk melaksanakan programnya dalam rangka pencapaian visi yang sudah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat di berbagai negara yang memiliki organisasi yang mungkin katakanlah sudah maju daripada apa yang kita miliki. Misalnya yang terjadi sebagai contoh di Singapura, Jepang, Korea Selatan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Terdapat beberapa pemerintahan yang kita kenal sekarang di era reformasi atau otonom ini. Ada pemerintahan daerah provinsi, ada pemerintahan kabupaten, ada pemerintahan kota. Kalau kita lihat, beberapa kota di Indonesia ini sudah menunjukkan prestasi yang dimilikinya. Kita lihat Surabaya, Jakarta tentunya sebagai ibu kota negara, yang di timur Makassar, yang di barat Medan, Palembang, dan seterusnya. Ini sudah mencerminkan kota-kota yang mempunyai embrio menjadi kota megapolitan. Nah, dari situ kita boleh melihat berubah dan langkah majunya itu disebabkan para pemimpinnya mampu berperan sebagai pemimpin perubahan yang mempunyai atau memiliki visi dan program yang jelas dan mampu menggerakkan sumber daya manusia, aparaturnya, dan masyarakat untuk merealisasi visi dan program-programnya. Namun, ada kekhawatiran tentunya. Apa yang terjadi jika satu ketika pemimpin yang menjabat ini terjadi alih jabatan atau regeneralisasi. Nah, ini harus perlu dipertimbangkan dengan baik supaya prestasi yang telah dicapai dapat tetap dipertahankan dan bahkan ditingkatkan oleh pemimpin berikutnya. Apakah organisasi dan manajemennya mampu merespon perkembangan dan tuntutan lingkungannya? Nah, kita tahu sebagai contoh, sudah ada yang berprestasi baik, katakanlah itu PT KAI, PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia, kita tahu dalam era kepemimpinan Pak Jonan sebagai kepala kereta api, itu bisa merubah
corporate tersebut dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau customer-nya gitu ya. Hingga sekarang tetap mampu melakukan hal yang sama. Walaupun sana-sini sudah terjadi pergantian direksi dan kepalanya atau manajemennya gitu. Nah, contoh lain, birokrasi di negara-negara tersebut relatif mampu menjaga dan meningkatkan kinerjanya, sekalipun para pemimpinnya berganti. Di Indonesia ada kekhawatiran tersebut, itu yang harus kita antisipasi dengan memilih secara fair pemimpin yang akan menduduki jabatan pengganti. Sehingga tidak terjadi gap, tapi bahkan akan menjadi lebih baik daripada perintis yang sudah ditetapkan pemimpin sebelumnya. Bapak Ibu, organisasi sektor publik itu memerlukan para pemimpin perubahan. Tanpa pemimpin perubahan, mungkin perusahaan atau corporate atau organisasi tersebut mungkin jalan di tempat atau bahkan mundur. Jadi, seorang pemimpin itu dituntut harus mampu mendiagnosa perubahan lingkungan strategis eksternal. Nah, dari situ dia baru bisa merefleksikan seperti apa kondisi internal yang ada di dalam organisasinya tersebut. Nah, dengan langkah-langkah solusi inovatif untuk meningkatkan kinerjanya, diharapkan prestasi atau kinerja yang telah dicapai itu bisa terpelihara dengan baik. Nah, seiring dengan meningkatnya cara berkelanjutan tadi, inilah yang kita sebut dengan better performance atau continuous improvement. Jadi, organisasi, baik itu di kementerian, lembaga, SKPD, harus terus-menerus mampu mempersiapkan, menciptakan para pemimpin perubahan di semua tingkat organisasi. Mulai dari pemimpin tertinggi hingga para pemimpin pada tingkat bawah. Bapak Ibu sekarang ada di leveling pengawas. Di atas Bapak Ibu adalah leveling administrator. Sebagaimana diketahui, Bapak Ibu posisinya ini sebagai ujung tombak atau yang disebut dengan eksekutor di dalam setiap organisasi pemerintahan. Nah, dan juga sebagai pelaksananya, mempersiapkan para pemimpin berkualitas. Nah, kalau kita lihat teori apa yang disebut dengan Linda Holbicki sebagai growing leadership. Jadi merupakan salah satu ciri dari organisasi berkinerja tinggi, itu akan terjadi growing leadership. Nah, pemimpin perubahan yang berpengalaman, karena sering melakukan perubahan atau perbaikan kinerja, pasti dia akan memiliki pengalaman yang kuat. Inilah yang disebut dengan tacit knowledge dalam dirinya. Nah, jika sudah terbukti dan teruji sebagai pemimpin perubahan, maka tidak berlebihan apabila ditempatkan bahwa maka dia akan selalu melakukan perubahan, perbaikan. Nah, apa yang disebut dengan better performance continuous improvement itu akan menuju kepada organisasi yang berkinerja tinggi. Ciri utama dari pemimpin hebat seperti ini adalah kemampuan. Pertama, dia bisa mendeteksi atau mendiagnosa secara cepat. Kemudian yang kedua, permasalahan yang dihadapi, dia tahu apa yang terjadi di dalam organisasinya sekarang. Sehingga dia bisa merumuskan langkah-langkah solutif untuk menggerakkan para staf dan stakeholders-nya. Jadi kemampuan mendiagnos tersebut merupakan kemampuan melakukan diagnos organisasi. Jadi harus bisa membaca, menganalisis penyakit apa yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Nah, kalau sebagai seorang dokter, dia harus bisa mendiagnos. Nah, sebagai seorang birokrat, dia pun harus bisa mendiagnos apa kelemahan-kelemahan dari birokrasi tersebut, atau istilahnya biropatologi. Nah, dengan menemukan solusinya, idealnya membangun kompetensi ini dilakukan sedini mungkin. Jadi kompetensi mendiagnosa suatu organisasi harus dimulai sejak unit organisasi tersebut dari bawah dan seterusnya. Diharapkan kompetensi ini akan terus terasah hingga dia menduduki jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Nah,
Kami harapkan Bapak Ibu adalah leveling paling bawah, sehingga nanti kalau kita mengacu kepada teori tadi, growing leadership, Bapak Ibu mulai sekarang ditempa untuk menjadi pemimpin yang growing leadership tadi, sehingga pada satu ketika di dalam menghadapi segala permasalahan dan tantangan organisasi, Bapak Ibu bisa menghadapinya. Diagnos organisasi merupakan salah satu mata pelatihan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Jadi, agenda kepemimpinan pelayanan pada pelatihan pengawas ini, waktu pembelajaran itu tidak lebih daripada 810 menit atau 18 JP. Nah, saya ingin menyampaikan deskripsi singkat saja. Kira-kira mata pelatihan diagnos organisasi apa sih? Jadi mata pelatihan ini membekali saudara untuk dapat mempunyai kompetensi mendiagnos masalah dalam organisasi, menentukan kondisi ideal yang diharapkan, dan merumuskan upaya penyelesaiannya melalui pembelajaran tentang isu strategis unit organisasi. Nah, gagasan perubahan yang ditentukan, kemudian dari gagasan itu ditemukan identifikasi faktor-faktor dalam rangka solusi pemecahan permasalahan organisasi. Nah, hasil belajar tentunya di mana-mana sama. Diharapkan Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan ini bisa atau mampu menentukan isu yang dipilih, kemudian mendiagnos dengan teknik-teknik analisis manajemen, sehingga nanti akan diharapkan bisa fokus kepada satu perubahan apa, inovasi apa yang mau diambil dalam rangka membenahi organisasi tersebut. Tentunya indikatornya Bapak Ibu nanti diharapkan bisa menjelaskan konsep, bisa menetapkan isu, kemudian bisa melihat kriteria-kriteria isu dalam rangka menuju problem apa yang tepat untuk memecahkan masalah organisasi. Nah, adapun isu strategis nanti ada beberapa sub-subnya, kemudian diagnos organisasi, ini tentunya ada nanti pembekalan teknik-teknik manajemennya, kemudian langkah-langkah seperti apa, ya tentunya itu nanti menjadi pendalaman Bapak Ibu selama 18 JP atau jam pelajaran. Nah, tentunya dalam pelatihan ini, kita tidak usah terlalu teori murni, tapi kita lebih banyak kepada studi kasus ataupun diskusi secara interaktif untuk memecahkan. Nanti kita akan ada diskusi kelompok-kelompok, di mana kelompok ini akan menampilkan masing-masing daripada permasalahan di setiap organisasinya. Kemudian dalam hal seterusnya kita nanti bisa menggunakan alat-alat peraga misalnya, kemudian brainstorming, bisa juga video dan seterusnya, sehingga lebih menguatkan seperti apa diagnos organisasi yang dimaksud. Saya kira ini secara garis besar yang bisa saya sampaikan. Barangkali dengan prolog atau pengantar daripada ini dapat Bapak Ibu lebih bisa membuka wawasan awal sebelum kita nanti masuk ke lebih lanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.